Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa jelang pertandingan terakhir di Grup A Piala Dunia U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi pertandingan ketiganya kontra Maroko. Lalu bagaimana peluang Timnas U17 untuk lolos fase grup dan mengamankan tiket 16 besar? Sudah bergabung bersama kami mantan pemain sekaligus mantan pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Fahri Husaini. Bang Fahri, terima kasih atas waktunya. Jadi sejauh ini sudah meraih 2 poin dari 2 pertandingan yang sudah dilewati Timnas U17. Nah, bagaimana Bang Fahri melihat ini? Apakah ini raihan yang cukup bagus mengingat ini adalah ajang Piala Dunia? Ya, pertama kita semua harus memberikan apresiasi yang tinggi ya untuk tim pelatih, Coach Bima dan teman-teman, kemudian seluruh pemain yang dalam sampai 2 laga yang sudah mereka lakukan, kita tidak pernah kalah ya. 2 poin, kemudian menciptakan 2 gol, meskipun kita kemasukan 2 gol, tapi ini prestasi yang luar biasa. Mengingat Timnas U17 ini tampil di Piala Dunia ini bukan karena lolos kualifikasi ya, bahkan kita gagal ketika kualifikasi AFC untuk U17 kita kalah waktu itu oleh Malaysia. Tapi kita menjadi bisa tampil di Piala Dunia ini karena jatah sebagai tuan rumah. Tentu ini apa yang sudah diperlihatkan oleh Coach Bima di 2 laga merupakan prestasi yang bagus sekali ya. Kemudian dari cara mainnya kita juga cukup solid kita dalam bertahan. Nah, hanya saja memang untuk dari sisi ball possessionnya kita masih cukup rendah. Kemudian jumlah passingnya juga kita rendah, bahkan tingkat kesalahannya juga cukup tinggi ya di 2 laga melawan Ekuador maupun melawan Panama. Tapi perubahan yang dilakukan Coach Bima ketika kita bertanding melawan Panama itu jauh lebih bagus dibandingkan pada saat kita tampil di laga perdana lawan Ekuador. Nah, ini saya berharap di pertandingan malam ini melawan Maroko, ini pertandingan final ya, layaknya pertandingan final karena satu-satunya cara mereka untuk agar lebih pasti untuk bisa lolos ke babak berikutnya adalah dengan memenangkan pertandingan ini. Jadi peluang timnas kita untuk menjadi juara grup bahkan bisa juga masih ada kemungkinan ya kalau misalnya Panama bisa menang melawan Ekuador. Ya. Bang Fahri, mampukah mereka ini bersaing kalau begitu dengan peserta dari negara lainnya? Dan sebenarnya apa saja kelebihan dan kekurangan yang nanti bisa lebih dieksplor nanti malam? Ya, artinya dua kali penampilan kita bisa meraih 2 poin, mampu mencetak 2 gol. Ini sebenarnya prestasi yang luar biasa ya. Artinya kita bisa mengukur sekarang untuk level timnas usia muda kita mampu berkompetisi dengan negara-negara lain kan itu. Bandingkan dengan ada tim yang kalah sampai 9 di grup lain ya, kekalahan dengan skor-skor besar, tapi kita masih mampu bersaing. Bahkan sekarang masih menjaga peluang untuk bisa lolos di babak berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh timnas U17 untuk pertandingan nanti malam melawan Maroko? Saya melihat Maroko ini kalau kita lihat statistik mereka pada saat mereka berhasil mengalahkan Panama 2-0 ya. Tim ini cukup rapi dalam bermain ya. Kalau di statistik itu mereka kalah semua. Ball possessionnya mereka lawan Panama itu kalah, kemudian jumlah passing juga kalah. Tapi mereka bisa menang 2-0 dengan menciptakan gol di menit-menit awal dan menit akhir itu. Golnya pun terjadi karena open play dan set piece. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Coach Bima nanti, terutama di menit-menit awal, mewaspadai open play maupun set piece yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko, karena mereka punya pemain yang posturnya juga cukup tinggi dan ini bisa merepotkan Iqbal dan teman-teman di lini pertahanan ya. Nah, kemudian tapi ada kelemahannya juga, pemain-pemain yang tinggi-tinggi ini biasanya kan kecepatannya juga tidak seperti pemain yang
yang kita punya ya, khususnya di sektor kiri kita punya Rizky Afrizal yang cukup impresif selama 2 pertandingan. Nah ini mungkin kecepatan Rizky, kemudian ketenangan Kakak ini bisa dioptimalkan oleh Coach Bima gitu Maria. Baik, baik Bang Fahri, kalau nanti malam Indonesia akan menghadapi dengan Maroko U17. Nah, bagaimana Bang Fahri melihat peluang dari timnas Indonesia ini mengatasi perlawanan dari Maroko U17? Jadi kalau dihadap-hadapkan begitu ya, pemain-pemain mana misalnya dari Maroko yang kuat dan mungkin dari Indonesia yang memiliki potensi begitu yang bisa nanti mengatasi perlawanan dari Maroko U17? Ya, saya melihatnya kalau dari eh, eh, pertandingan ini dari sisi open play ya, artinya bukan bola mati, kita masih punya kekuatan ya yang bagus, terutama organisasi pertahanan kita kan cukup solid selama ini. Ya, kita hanya kemasukan 2 gol. Kemudian penjaga gawang kita juga cukup tampil bagus, Givari. Ya. Nah ini bantuan dari lini kedua, 3 gelandang kita, kemudian 2 sayap kita juga ikut turun pada saat kita kehilangan bola. Ini tentu menjadi modal kuat ya untuk melawan Maroko malam ini. Artinya ketika kita kehilangan bola, semua pemain itu harus bertanggung jawab untuk nah saya nggak tahu nih apakah Bima akan taktik yang akan dipakai oleh Coach Bima malam ini, mereka akan bermain bertahan, menjaga kedalaman, kemudian memanfaatkan momen-momen transisi positif atau counter attack, atau apakah Coach Bima memilih opsi untuk langsung keluar menyerang menekan Maroko. Ini yang tentu Coach Bima yang tahu ya. Tapi apapun itu, yang paling penting dari timnas U17 ini adalah ketika kehilangan bola, jangan membiarkan pemain-pemain Maroko itu bisa mengontrol permainan. Karena Baik. mereka punya pemain-pemain tengah yang berkualitas juga. Kemudian pemain-pemain depan juga cukup bagus, terutama nomor 18 ya. Nomor 18 itu di sayap kiri juga bisa menjadi ancaman timnas kita gitu. Nah, mengenai kitanya sendiri, saya melihat di 2 pertandingan sebelumnya ya, peran pemain tengah kita dalam memberikan passing-passing atau umpan-umpan yang matang ke Kakak itu masih perlu dioptimalkan lagi, Maria. Jadi Kakak ini punya postur bagus, kemudian kemampuan individunya juga cukup baik, bisa melindungi bola dengan bagus. Hanya saja dia masih belum mendapat banyak support passing dari pemain-pemain tengah ya. Nah ini yang saya berharap malam ini kalau ingin merepotkan pemain belakang Maroko, berilah umpan-umpan yang bagus, perbanyak passing-passing ke striker, ke sayap, agar kita bisa memiliki peluang ya, terutama pada saat kita masuk ke sepertiga attacking area. Ya. Baik. Nah ini yang saya berharap mudah-mudahan Iqbal dan teman-teman bisa melakukan ini. Amin, mudah-mudahan. Kalau begitu nanti kira-kira berapa prediksi skor dari Bang Fahri untuk pertandingan nanti malam antara timnas U17 Indonesia dan Maroko U17? Ya saya bukan peramal ya. Artinya kalau melihat cara kita bertahan, kemudian kemampuan kita menyerang, ini kita bisa memenangkan laga ini. Ya. Asal itu tadi yang saya bilang, jangan lengah, jangan melakukan kesalahan-kesalahan mendasar, dan pada saat kita kehilangan bola cepatnya untuk menutup semua area agar pemain-pemain Maroko ini tidak bisa berkembang, tidak bisa melakukan penetrasi. Ini yang penting gitu. Jadi kita bisa menang ya Bang. Kira-kira berapa Bang prediksinya? Kira-kira saja. Ya kalaupun kita menang, tapi menangnya tidak akan dengan selisih gol banyak ya, bisa 2-1 untuk Indonesia. Saya berharap kita bisa dapat poin penuh malam ini. Baik, baik. Kita akan tunggu bagaimana nanti malam mantan pemain sekaligus mantan pelatih timnas sepak bola Indonesia Fahri Husaini. Terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Salam sehat Bang Fahri.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.